على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن أشرف الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه وسراره في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qaidatu berapa? 17. As-sabi'ah syarah, kaidah yang ke-17. Al-hajatu qad tanzilu manzilatad darurati. Bermula hajat kebutuhan, qad tanzilu terkadang menempati ia hajat, manzilatal darurati akan tempat darurah. Ini kaidah ini sebenarnya kita ini kan membahas tentang darurah dari kemarin, beberapa kaidah kemarin. Ini kaidah ini membahas terkadang ada sebuah kondisi yang tidak sampai ke tingkat darurat, yaitu hanya hajat saja, tetapi mungkin karena pentingnya, karena maslahatnya yang ingin dicapai, itu dianggap sama seperti darurah. Sama apa? Ya sama nanti dari segi bisa membolehkan sesuatu yang dilarang pada asalnya. Karena kan tingkatannya yang paling bawah itu apa? Tahsiniyat ya. Tahsiniyat, di atasnya hajiat, paling atas baru daruriyat. Kalau bahasa Indonesianya daruriyat itu apa? Primer lah ya. Hajiat itu sekunder. Kalau tahsiniyat, alah itu nggak tahu. Primer, sekunder, terpana, tersier. Nggak lulus SD kalian? Allah, itu SD itu ya. Alah, ada ijazah SD-nya. Talayang. Berarti memang dari SD talayang daru ya. Primer, sekunder, tersier itu. Hajiat udah belum nyampe ke sana. Qaid fikihnya belum. Ada sana di bahasa itu. Al-amthilah minha syuri'atil ju'alatu, disyariatkan akan ju'alah, wal hiwalatu dan hiwalah, ala khilafil qiyasi, menyalahi qiyas. Lima fil ju'alati, karena sesuatu yang pada ju'alah, minal juhalati dari ketidaktahuan, wa ma fil hiwalati, dan sesuatu yang ada pada hiwalah. Nah ini seharusnya tulisannya min bai'iddaini biddaini ini. Bukan yabi'u. Di kitab kalian apa? Yabi'u juga ya. Nah, kalau ikut alur di atas kan minal juhalah, yang ini berarti min bai'iddaini biddaini, dari menjual hutang dengan hutang. Li umumil hajati, karena umumnya hajat, ila dzalika, kepada hal itu. Ada dua akad, yaitu ju'alah dan hiwalah. Ju'alah itu apa bahasa Indonesianya? Sayembara. Kalau hiwalah perpindahan hutang. Nah sebenarnya kalau diikuti alur aturan muamalah yang ada, ju'alah dan hiwalah ini tidak boleh. Kenapa? Karena pertama ju'alah itu nggak boleh karena ada ketidaktahuan di sana. Misalnya ada sayembara, siapa yang menemukan Honda saya yang hilang, sepeda motor saya yang hilang, saya akan kasih hadiah 2 juta misalnya. Apa yang tidak tahu di sana? Sisi ketidaktahuan apa di sana yang ada? Oh, udah dibilang, pasti dibilang lah mereknya apa yang paling bagus sekarang?
NMAX paling bagus. Ayalah, anggaplah standarnya apa kan NMAX kan. NMAX warna hitam, warna pink, platnya nah itu. Apa sisi ketidaktahuannya di sana? Udah sampai jual lah? Oh belum. Apa sisi tidak tahu adalah bagi bagi apa namanya, penerima sayembara. Tidak tahu apa mereka tidak tahu amalnya. Tahu enggak gimana cara mendapat cara menemukan Honda itu? Enggak kan? Ada kemungkinan nyelam laut, ya enggak mungkin ya. Anggaplah mungkin. Artinya ada kemungkinan nyebrang laut, kemungkinan ke hutan, manjat pohon, segala macam. Itu tidak tahu. Padahal dalam transaksi itu harus jelas, tidak boleh baik penjual dan pembeli atau kedua belah pihak yang bertransaksi itu ada pekerjaan yang tidak dia ketahui. Karena ada beberapa transaksi yang karena amalnya itu tidak diketahui, transaksinya batal. Nah, ini kenapa kok dibolehkan? Karena ada hajat di sini. Karena orang butuh. Gimana lagi? Ya gimana mau tahu ya? Gimana mau tahu apa yang harus dikerjakan? Orang yang memberi sayembara aja tidak tahu di mana kendaraan. Kalau contoh tadi ya, di mana kendaraannya berada. Kalau tahu kan, kendaraan saya dibawa lari pakai pesawat misalnya, jelas lah. Ada tahu sedikit. Nah, ini tidak tahu sama sekali. Itu. Yang kedua hiwalah. Hiwalah ini dilarangnya karena ada bai'ud-dain bid-dan, ada jual beli hutang. Jual beli hutang terjadi di sana. Itu tidak boleh itu ya, jual beli hutang itu. Kan jual beli hutang itu kan jual beli hutang apa namanya? Hiwalah itu, hiwalah atau hawalah? Sama bisa. Hiwalah. Hiwalah aja lah ya. Kalau hawalah itu ongok kalau masuk gigi tadi kan. Nah, sana saya punya piutang sama Angga, Angga punya hutang sama saya, Sinur punya hutang sama Angga. Maka hiwalah itu adalah Angga memindahkan hutang Rizky Nur sama dia kepada saya. Berarti kan ibaratnya sana Angga menjual hutang Rizky Nur yang ada sama Angga dengan menggunakan iwat hutang Angga yang ada sama saya. Dijual. Tak boleh itu dong. Sebenarnya tak boleh. Tapi kenapa dibolehkan? Karena ada hajat. Apa transaksi lain yang aslinya tak boleh tapi dibolehkan juga? Akad riba. Mak, siapa bilang riba itu boleh? Ngeri. Kalian jangan jadi mustahil lagi ya. Bahaya. Apa angkat salam? Kan jelas tuh ada di awal itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh di sana? Membeli sesuatu yang tidak ada, yang bukan ada, yang tidak nampak. Tak boleh aslinya, tapi karena ada hajat di sana maka diperbolehkan. Minha yubahun nadharu ilal ajnabiyati, dibolehkan memandang kepada, kayaknya udah nih kemarin ya, belum ya? Memandang kepada ajnabi ini udah kayaknya. Ada juga. Oh, juga. Ilal ajnabiyati, kepada ajnabiyah, lil muamalah, untuk muamalah, wal khidbati, dan meminang. Boleh. Tapi ada batasannya juga ya. Kalau khidbah itu kata ulama batasannya hanya wajah dan itu ulama Pak. Tapi kalau kalian baca di kitab yang mutawalat itu ada yang ekstrem pendapatnya. Tapi tidak, jangan dipakai ya. Nah, kalau mayoritas ulama mengatakan yang boleh hanya wajah dan telapak tangan. Wajah nengok ada caranya, baca kitabnya, ada kitab yang membahas tentang dari wajah dan telapak tangan itu memang kita bisa mengetahui dia ini subur apa enggak. Subur itu apa itu? Subur itu apa? Subur
Produktif. Adanya dia tuh bisa punya banyak anak apa ndak, dia tuh gimana fisiknya, gimana bisa ditengok dari wajah dan telapak tangan. Kalau nengok dia tuh pintar pandai asal, itu tanya aja lah dia. Coba kasih pertanyaan, 40 pertanyaan, pilihlah yang benar antara A, B, C dan D ini. Harusnya istri yang on kan apa kan, nanti anak kalian on juga nanti. Misalkan pintar saat kebanyakan kalau kepintaran katanya itu nurun dari ibu katanya. Carilah calon ibu dari anak-anak kalian yang pintar sih. Calon. Jangan mencari calon ayah dari anak-anak kalian besok. Tak boleh. Homo ya. LGBT. Enggak ada. Khawatirnya ada warna pelangi kan. Minha qaulu ba'dihim, perkataan sebagian mereka, yajuzul muzara'atu, boleh oleh akad muzara'ah wal mukhabarah dan mukhabarah lil hajati ilaihima karena ada hajat kepada keduanya, muzara'ah dan mukhabarah fil ma'isyati pada kehidupan. Hukum muzara'ah dan mukhabarah ini ada khilaf ulama ya. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Nah, ini kita bahas tentang bagi ulama yang boleh. Bagi ulama yang membolehkan akad muzara'ah dan mukhabarah itu dikarenakan ada hajat, karena memang butuh. Makanya diperbolehkan akad muzara'ah dan mukhabarah, sama seperti akad ju'alah dan hiwalah tadi. Minha yajuzu bai'ul maghibati fil ardi, boleh menjual sesuatu yang ghaib di bumi, inda ba'dihim, menurut sebagian mereka. Yang ghaib di bumi ini artinya menjual sesuatu yang ada di tanah, di dalam tanah. Ghaib itu kan artinya tidak nampak kan. Ya, menjual sesuatu yang tidak nampak yang berada di dalam tanah. Ini mengarah ke apa? Ini biasa ke buah-buahan. Buah-buahan yang masih ada di dalam tanah. Contohnya apa? Kalafti wal fajli, seperti lobak ya artinya ya. Mimbakliha. Kalau basol ini apa artinya? Bawang kan. Kalau ini sama artinya nih, lafti sama fujili ini lobak kalau tidak salah. Iya. Tidak ada yang tahu. Lobak artinya. Pantaslah dari bahasa Arab kalian hancur ya. Harus jalan bahasa Arab kayaknya. Kacau bahasa Arab. Mana tadi? Itu menjual, iya lobak, coba. Nggak ada apa kamus. Kamus apa nggak ada? Nggak datang. Nggak ada. Apa artinya? Ada yang tahu artinya ya? Itu siapa pula yang makan loh? Ada yang tidak puasa kalian? Tadi malam. Tak yakin tadi. Tadi malam jam berapa? Itu apa tuh? Siapa yang baru pulang dari apa? Ada yang baru pulang dari Sumbar? Baru datang dari Sumbar? Oh. Itu hendak kalian makan, hendak kalian hargai namanya itu. Tidak mau kasih sama saya. Apa? Tidak ada yang tahu? Tidak ada bawa apa ya? Kamus ada di sini kamus? Tidak ada? Ada? Tidak ada aplikasinya? Tanya sama Syekh yang maha tahu. Kalau pula malaikat kali mana sama Google itu.
Loba artinya, kalau salah loba artinya ini. Atau la tujad. Hah? Udah ketemu. Masa yang nggak tahu, cari di mana? Hah? Yang jangan laftun nih, yang apa? Fujulun ini cari. Maksud Anda apa ini? Katanya. Google ini perempuan rupanya ya. Apa? Iya, lama lah ini. Nggak ketemu? Iya kan betul. Elen ini tak loba. Lil maslahatil amati, karena ada maslahah umum, allati la budda linnasi, yang mesti bagi manusia. Falau syurito, oleh karena itu jikalau disyaratkan di bai'ihi, bagi menjualnya menjual apa nih? Menjualnya ma fil ardi, itu aja lah ya. Akhrajahu daf'atan wahidatan, mengeluarkan ia penjual akannya ma fil ardi daf'atan wahidatan, sekaligus. Karena fi dzalika minal masyaqqati, niscaya. Ini jawabnya apa nih? Jawabnya lau. Niscaya ada fi dzalika, pada itu praktek transaksi, minal masyaqqati, dari masyaqqah, wa fasadil amwali, dan rusaknya, wa fasadi amwali ma la ya'ti bihi syar'un, dan rusaknya harta sesuatu yang tidak datang dengannya sesuatu oleh syariat. Wa in mana'a bai'u wa in muni'a bai'uhu, dan jika dicegah oleh menjualnya ma fil ardi, illa syai'an fa syai'an, kecuali sesuatu. Syai'an fa syai'an artinya berangsur-angsur. Ambil sebagian dulu itu maksudnya. Kecuali berangsur-angsur. Apa biasa kalau panen berangsur itu apa istilahnya? Ada enggak? Sekaligus sekali semuanya. Kalau angsur itu apa namanya? Kalau dalam panen ada istilahnya. Nanya nih, ada nggak istilah lainnya? Oh, enggak ada ya. Pokoknya itulah. Kullama akhraja syai'an, tatkala mengeluarkan ia pemilik akan sesuatu ini artinya apa? Sedikit ya, sebagian dari hartanya atau sesuatu itu, mafil ardi, ba'ahu, menjual ia orang akannya syai'an, akannya syai'. Fa fi dzalika, maka ialah pada hal tersebut, minal haraji, dari kesulitan, wal masyaqqati, dan masyaqqah, dan kemasyakotan, ada masyakoh, wa ta'tili masalih arbabi tilkal amwali, dan menunda kemaslahan pemilik harta tersebut, wa masalihul mushtari dan kemaslahatan pembeli, ma la yakhfa, sesuatu yang tidak samar, wa dzalika, hal tersebut, mimma la yujibu syari'u, termasuk sesuatu yang tidak mewajibkan akan sesuatu oleh syari', wala taqumu masalihun nasi, dan tidak tegak oleh kemaslahatan manusia, bidzalika, dengan tersebut, albattata. Ini pada asalnya menjual barang yang ghaib itu tidak sah, tidak boleh menjual barang yang tidak nampak. Ini ada kasus menjual buah yang masih berada di tanah, berarti buah itu belum dipanen, jadi masih di lobak itu di dalam tanah ya. Oh, di luar. Oh, ini lobak itu di luar di atas tanah maksudnya. Iya. Iya ya. Loh, ini apa ini maksudnya? Atau ini lomba apa? Lomba gurun.
Atau kan biawak gurun sama biawak ini beda kan. Kalau bawang di dalam ya, bawang di tanah ya. Lobak nih, atau lobaknya beda nih. Lobak apa yang di luar itu, di atas tanah? Biasa ada yang putih. Yang kita. kami Ustaz ya. Iya. Lobak di dalam tanah apa? Lobak ada berapa jenis? Halo, ini kacau saya tahu. Di bawah tanah. Oh lah. Ya kayak wortel. Itu yang makan lobak dengan buli. Iya berarti lobak ini. Itu apa tuh kok panjang-panjang? Wortel. Itulah lobak yang masuk sini. Oh, itu lobak juga tuh. Ya kayak wortel panjang-panjang. Oh, bukan lobak yang bulat itu ya? Lobak putih namanya. Lobak putih. Oh, iya itu lobak. Itu apa Ustaz? Lobak tuh. Lobak kayak wortel ya. Lobak. Apa nama tulisan itu apa? Lobak apa? Kalau sini tadi saya nyarinya lobak yang di dalam tanah. Ya namanya apa sana? Ada nggak tuh namanya? Lobak putih. Lobak putih. Loh yang biasa putih juga. Lobak putih dan lobak merah. Lobak merah kayak mana coba? Wortel selain. Wortel. Enggak. Itu ya. Iyalah. Silakan nengok gambarnya di sini. Kode TV kan gitu kan. Gambarnya di sini. Lobak dalam tanah ya, lobak itu berarti lobak kayak wortel panjang-panjang nanti. Sebenarnya nggak boleh dibeli ketika dia masih dalam bawah tanah. Tapi kalau seandainya dipanen, dikeluarkan tanah, itu ada masyakoh yang didapat bagi sohibul mal. Ada dua kemungkinan. Pertama, ketika penjualannya, ketika manennya sekaligus. Yang kedua, ketika manennya angsur-angsur. Misalnya saya punya lahan 1 hektar, punya bawang lah ya, punya bawang. Nah, seandainya tidak boleh ini saya mau menjual barang, pengen jual bawang jual saya ini udah siap konsumsi, ini udah bisa dijual nih. Saya pengen jual bawang saya. Lalu karena tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada, lalu saya panen dulu semuanya, baru saya jual. Itu ada bisa mendapatkan kerugian bagi penjual, sohibul mal. Kenapa? Seandainya tidak laku bawang tadi, lama-lama bawang bisa gak bagus, bisa busuk ya. Kalau busuk bisa digoreng ya, bisa lah. Kok nggak bisa digoreng, goreng aja. Tapi mungkin nggak layak konsumsi atau nggak enak, nggak mungkin lah, nggak bisa. Janganlah ekstrim kali gitu ya. Bisa digoreng, cuman mungkin nggak enak atau nggak layak konsumsi segala macam. Itu jadi nanti seandainya dijual dipanen semuanya dan hanya laku sebagian, maka harta sisanya itu bisa fasad, bisa rusak, malah bisa tabdzir nanti di sana. Itu yang pertama, tidak mungkin dilakukan dipanen sekaligus. Kemungkinan kedua, panennya berangsur-angsur. Misalnya dipanen kalau bawang tuh apa itu? Enak apa? Orang manen itu biasanya bawang apa? Kilo, enggak lah ya, bukan kilo ya, misalnya semeter. Gimana orang biasa kalau panen bawang itu? Tidak ada orang petani di sini. Tidak ada ya. Seorang kaya kalian mah. Alah, anggaplah misalnya, anggap aja lah ya, semoga benar. Ya, misalnya saya punya 1 hektar, tadi pertama saya panen dulu 5 meter. Kalau bawang tuh 1 pohon itu banyak bawangnya. Dia ada pohonnya. Nggak tahu juga saya pohon bawang itu gimana. Atau dia hanya menjalar aja, atau nggak ada pohonnya? Ada Daunnya, pohonnya saya bilang. pohon
Kayak rumput dia ya. Iya, Oh iyalah, serius lah nih. iya. Iya. Misalnya saya cabut apa namanya, satu ini apa namanya, serenting itu minuman, bungkus kopi apa namanya itu, Allah kembali susah ya bahasa Indonesia nih, setangkai. Nah, satu inilah pokoknya, satu tarikan. Saya ambil 10 misalnya sangsor, saya ambil sangsor. Nah, kalau gimana kalau seandainya apa namanya, ngambilnya sangsor, itu juga ada masyakoh. Yang pertama sulit, ribet. Pertama apa dulu, karena takut tidak laku kan. Oh ya udah, saya ambil, saya panen dulu kira-kira sebanyak 5 kilo. 5 kilo itu banyak kalau bawang. Oh banyak ya, 2 kilo lah dulu, 2 kilo. Dan nanti 2 kilo, harus 2 kilo, 2 kilo, misal 2 kilo. Itu ribet itu sama penjualnya, ada haraj di sana. Atau di sana juga ada pas ini taklilu masuk, ada penundaan kemaslahatan, karena kan lama tuh kalau sangsur itu. Jadi ada masyakoh juga di sana. Nah, makanya karena dipanen sekaligus ada masyakoh, dipanen berangsur-angsur syai'an fasyai'an juga ada masyakoh, maka diperbolehkanlah menjual apa tadi, sesuatu yang tidak nampak di yang masih ada di bumi. Gimana kalau cara menjual bawang bagi pemilik sawah bawang? Bukan sawah bawang ya, kebun dah. Apa? Lahan. Maksudnya lahan itu masih tanah tuh. Gimana? Mungkin misalkan mau beli apa bawang berapa, beli 5 kilo lah, baru dipanennya sekitar 5 kilo, agak-agak 5 kilo kan baru tetap tidak boleh ya, harus saya beli 1, 2, 3, 4, 5, 6 pohon ini saya beli, boleh gitu? Itu tidak boleh ya, itu horor. Beli berapa? 5 kilo, oke, baru dipanennya. Nah, ditimbang dia bahkan 5 kilo, itu udah baru beli itu gitu. Jadi pada asalnya nggak boleh beli barang yang nggak nampak, yang masih berada di bawah tanah. Tapi karena ada masyakoh yang didapat, jika tidak seperti itu maka diperbolehkan. Apakah itu masyakoh? Sebenarnya tidak masyakoh ya, tapi hanya hajat aja, kebutuhan bagi penjual atau pemilik kebun bawang. Tapi karena nanti bisa berdampak nggak bagus sama orangnya, maka dia bisa naik ke posisi darurat. Apa saja kriterianya itu ditengoklah di kitab Madkhal kalian, itu ada di sana. Al-qaidatu tsaminah asyarah, kaidah yang ke-18. Idza ta'aradu mafsadatani, apabila bertentangan dua mafsadat, ru'iyya a'dhuma, maka dijaga akan paling besarnya mafsadatan, dororon mudaratnya, birtika bi akhafihima, dengan melakukan paling ringannya dua mafsadat. Jadi kalau ada dua mafsadat, ada dua perbuatan, kalau dilakukan yang ini maka mafsadatnya ini yang terjadi. Kalau ini yang dilakukan, mafsadatnya ada juga, cuman berbeda ini mafsadatnya. Maka gimana? Maka dipilihlah mafsadat yang paling kecil. Oh yang ini memang ada mafsadahnya tapi lebih kecil dibandingkan yang satu lagi. Oke, ini kita lakukan, ini ditinggalkan. Ada mafsadatnya Zat. Kan kaidah kemarin ad-dararu. Tapi ad-dararu yuzalu, la darara wala dirara. Yang namanya mudarat itu harus dihilangkan, tidak boleh mudarat itu dilakukan. Tapi kalau pilihannya sama-sama ada mudaratnya, maka pilihlah mudarat yang paling jadi ibaratnya yang terbaik di antara yang enggak baik. Terbaik di antara yang enggak baik. Mana bagus? Terbaik di antara yang enggak baik apa? Yang baik di antara yang baik. Paling baik, yang paling bagus di antara yang enggak bagus, atau yang bagus, dia enggak bagus biasa-biasa aja, yang bagus di antara yang bagus. Tidak ada pilihan yang itu kayaknya. Janganlah buat pilihan sendiri. Ibarat sama kayak kalau kita buat belajar ya, mana mau kalian
dianggap pintar di antara orang yang bongak-bongak, yang bodoh-bodoh, atau biasa-biasa aja tapi di lingkungan orang pintar-pintar. Biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja tapi di kalangan yang bongak dia. Yang pintar. Terbawa kita nanti. Kan itu kan ada hadis nggak saya itu. Ada apa? Malaikat ya. Ngadu sama Allah. Ya Allah, bilang lapor di masjid itu ada majelis zikir ya Allah. Oh, mantap, kasih semua pahala. Tapi ya Allah, ada di sana nyelip orang yang nggak zikir, yang niatnya nggak bagus segala macam katanya. Ada, nggak apa-apa. Karena dia ikut di kelompok orang yang baik, maka kasih juga dia pahala yang baik. Itu apa? Berteman dengan penjual parfum, jangan tukang parfum lah ya, penjual parfum. Meski nggak dapat parfumnya apa ya, nggak dapat parfumnya, dapat wanginya. Jadi dia tukang ngetes ya. Kalau itu ya, hati-hati milih kawan, itu intinya. Sebaik apapun kalian, kalau kawan kalian tidak baik, yakin sedikit-sedikit akan terpengaruh. Jadi nggak boleh Ustaz berteman dengan orang tidak bagus. Harus saya tinggalkan Ustaz? Boleh, kalau kalian bisa mengubahnya, bisa mengajak yang baik. Dua pilihannya berteman dengan orang tidak bagus itu. Kalian ajak dia. Kalau mampu kalian ajak, dekati dia. Tapi kalau tidak mampu kalian ubah dia, maka hindari. Asal jangan niat menghajar ya. Kalau niat menghajar kayak kemarin bisa berdosa nanti. Contohnya minha yajuzu syakku batnil mayiti, boleh membelah perut mayit. Idza kana fi batnihi waladun, apabila ada ialah di perutnya mayit waladun, bermula anak, turja hayatuhu, yang diharapkan hidupnya anak. Ada seorang perempuan yang sudah 9 bulan kandungannya misalnya kan, lalu ternyata ada kejadian meninggal ibu nih, perempuan ini. Nah, ternyata didiagnosa dokter, seandainya perut jenazah tadi dibelah untuk mengeluarkan bayi, ini bayinya bisa hidup, maka boleh membelah perut mayit. Pada asalnya tidak boleh ya, tidak boleh kita melukai mayit, tidak boleh dilukai, apalagi dibelah perutnya segala macam, tidak boleh. Tapi kalau tujuannya untuk menyelamatkan anak itu boleh. Karena dua mudarat. Kalau nggak dibelah perut mayit itu, maka mudaratnya adalah anak dalam kandungannya mati. Kalau seandainya perutnya dibelah, anaknya selamat, tapi melukai mayit, bisa dianggap mungkin tidak menghargai atau segala macam lah, tidak apa. Sama-sama mudarat dua hal nih, tapi mana mudarat yang lebih kecil? Mudarat lebih kecil adalah belah perutnya. Kenapa? Karena menyelamatkan anak itu lebih besar maslahatnya lagi, lebih kecil mafsadatnya lagi. Minha la yajuzu syurbul khamri wal maisir, tidak boleh minum khamar dan maisir. Maisir itu apa? Apa? Maisir? Apa artinya maisir itu? Yang udah belajar sampai sana kan? Apa artinya itu? Innamal khamru wal maisir. Apa ayatnya? Mana ada? Jangan kadang-kadang ayat Quran tuh. Ini memang wajib hafal selahkam kalian ya. Tengoklah besok. Cip semester tuh wajib nyetor itu. Iya, ada apa loh kalian? Saya lupa itu kalau pernah hafal. Oh pernah.
Berapa lama? Sehari ya Pak? Apa maisar itu? Apa fajri? Maisar fajri? Apa? Siapa yang bilang tak mau bukan? Apa? Hah? Judi. Mengadu nasib. Saya mau merantau kemana? Mengadu nasib. Haram betul itu ya? Enggak lah ya. Mengadu nasib. Asik nasib kok diadu ya. Hah? Mana tadi? Tidak boleh. Li'anna dararahuma, karena sungguhnya mudarat keduanya a'dhamu min naf'ihima, ialah lebih besar dari manfaat keduanya. Khamar itu ada manfaatnya? Ada ya. Apa Qur'annya? Terus? Terus apa selesai? Enggak. Enggak. Jadi ulama itu siapa Datul Hakam tuh ya. Oke lah hadis hakam baca Ali Zat misalnya kan. Bulughul Maram itu apal apa itulah hakam itu. Jadi mudaratnya ada, manfaatnya juga ada. Tapi mudaratnya lebih besar dari manfaatnya. Maka kita cari mudaratnya kalau nggak minum khamar apa? Kayak apa ya? Mungkin ada orang yang di barat itu mungkin minum khamar itu kan mereka terkadang untuk apa? Tuh memanaskan tubuh. Kan di sana dingin, kondisi dingin, cuaca dingin segala macam. Minum khamar. Anggaplah itu ya salah satu manfaatnya. Jadi mudaratnya kalau nggak minum khamar, badan bisa jadi dingin, bisa nggak fit segala macam. Tapi kalau minum mudaratnya lebih besar, dosa iya segala macam iya, maka tidak boleh meminum khamar, diharamkan khamar itu. Minha syuri'a fid dini, disyariatkan dalam agama al-qisasu, akan qisas wal hududu dan had wa qitalu qati'it tariqi, dan memerangi pembegal. Qisas itu kalau dilakukan, diterapkan ada mudaratnya. Ada mudaratnya apa? Qisas itu enggak harus membunuh ya. Kok membunuh pula bayangan qisas itu? Qisas itu apa? Membalas dengan setimpal. Luka dibalas dengan luka, potong tangan dibalas potong tangan, bunuh dibalas dengan bunuh. Ada mudaratnya. Ada apa mudaratnya? Bisa menyakiti orang, bisa memotong tangan orang, melukai orang, bahkan bisa sampai membunuh kalau qisasnya membunuh ya. Ada mudaratnya. Tapi kalau tidak diterapkan, mudaratnya lebih banyak lagi. Apa banyaknya? Akan banyak kejahatan yang merajalela. Makanya sebenarnya hukuman-hukuman yang ada di Islam itu kebanyakan, terutama jinayat ya, itu kebanyakan adalah preventif sifatnya. Preventif itu apa? Mencegah sebelum terjadi. Tujuannya kan kenapa buat hukum yang kayaknya seperti itu? Ya biar tidak terjadi. Ada orang bilang hukum Islam ini ngeri-ngeri. Masa ia mencuri potong tangan? Ya simpel aja, jangan mencuri.
mencuri itu merugikan orang lain itu. Tapi nggak seketat itu, nggak kaku ya. Jadi tiap ada orang, kamu apa mencuri, potong tangan. Kamu apa mencuri, potong tangan. Enggak. Ada kondisi-kondisi tertentu nanti. Kamu curi, ya. Ngapa mencuri? Gimana lagi kondisi pandemi, enggak ada memang kerja, enggak dapat kelaparan, kau enggak mencuri mati kami. Ada potong tangan itu? Enggak. Ada ada tingkatan-tingkatannya itu. Pernah gitu ya seorang budak, kejadian di zaman para sahabat, seorang budak mencuri. Kalau saya budak itu mencuri, mau dihukum budaknya, ngadu, ngapa kamu mencuri? Karena tuannya tidak ngasih dia makan, segala macam. Enggak jadi budak itu dihukum, tuannya yang dihukum, sayyidnya yang dihukum. Apa pas masa Sayyidina Umar apa ya? Kalau salah, coba dicari. Saya ada orang tua kalian, nauzubillah, janganlah ya, nggak ngasih kalian uang segala macam itu, lalu kalian terpaksa mencuri. Ngapa ndak curi harta orang tua? Ndak ada yang bisa dicuri, dosa, nah, kan? Kalau curi malah ragu, ada dapat dosa, tidak laku pula dijual saja. Minha yajuzu lil mutirri akhdhu ta'amil ghairi, boleh bagi orang yang terdesak oleh mengambil makanan orang lain ke orang secara paksaan. Boleh seseorang dalam kondisi darurat mengambil secara paksa makanan milik orang lain. Ini syaratnya kalau tidak bukan kemarin, 2 hari yang lalu pembahasannya. Kalau tidak sama-sama dalam kondisi darurat. Apa kaidahnya? Ad-daruratu la yuzalu ma bidarar akhar. Ini berlaku kapan? Misalnya saya dalam kondisi darurat, kelaparan. Nah, kawan saya ini enggak kenyang, apalagi makanannya banyak, maka saya boleh ngambil secara paksa. Gila makanan tuh, udah ada tinjuan, ada bunuang, lah. Ayolah jalan, boleh tuh. Kenapa? Untuk mudarat kita ambil secara paksa, jelas ya, tidak boleh mengambil harta orang lain secara batil, itu tidak boleh itu. Tetapi kalau nggak seperti itu, maka akan muncul darurat yang lebih besar, maka diperbolehkan. Tapi tetap nanti kalau seandainya sudah ada uang atau sudah ada kondisi lapang, wajib mengganti makanan yang diambil tadi. Kalau pemiliknya misalnya minta ganti atau apa gitu. Minha yajuzu qat'u syajaratil ghairi, boleh memotong pohon orang lain. Alhamdulillah. Idza hasala fi hawa'i dari, apabila terjadi apabila terjadi ia pohon di udara rumahnya, di udara di atasnya. Pohon tetangga masuk daunnya ke perkarangan, maka boleh dipotong itu. Potong pohonnya, bukan ambil. Panik awaknya, kaminya pusat tiap sore daunnya berguguran sigo. Jadi hak kami lah buahnya. Ya ndak ya, ndak ada hukum Islam gitu itu. Dia jadi hak kami nih, Ustaz. Ndak. Potong apanya tuh. Dimakan gimana, Ustaz? Hukum yang paling tinggi itu syubhat itu. Paling apanya syubhat itu. Ya paling tidak haram sih, kalau saya sih haram itu, karena bukan pohon buah kita ya. Ini saya kalian mungkin pernah nih, jangankan pohon lagi, ini enggak, ayam masuk, ini halal nih, masuk ke perkarangan nih, tai di tempat sini nih, kami capek baru sekarang nih, tangkap, tangkap, dipotong, dipanggang, datang pemiliknya. Nak nampak ayam, nak? Enggak, Bu. Nak nampak dah, Bu, ayam mah. Mana, Bu? Enggak ada kami nampak, Bu.
bahaya apanya kan yang ditanya itu mantap pula mantiknya kan. Nggak ada bu, nggak nampak kami ayam bu, mana bu, gelap-gelap gini nggak ada ayam di sini bu. Oh iya lah nak ayam malah diparik lah, nggak boleh tuh ya, apalagi sengaja ayam dari luar itu digiringnya masuk apa baa kok tidak ada ayam masuk gini lah dong. Gimana ayolah awak pancing lah mau pakai beras ke nasi kan, ayo masuk tutup gerbang langsung. Jangan ya, hati-hati lagi-lagi dalam makanan itu. Jangan sampai ada makanan haram meskipun sedikit masuk ke dalam tubuh kita. Nauzubillah, jangan sampai. Apalagi masalah makanan memang ulama-ulama itu sangat menjaga. Kalau tidak pasti, bahkan ada ulama yang mau rela tidak makan beberapa hari karena kiriman orang tuanya nggak datang. Dia hanya mau makan segala macam hasil pemberian dari orang tuanya, nggak mau dikasih sama tetangga, dikasih tetangga kan. Bukannya tidak menghargai ya, karena pengen menjaga, karena ingin apa warok. Itu. Minha yajuzu lau wajadal mutiru, jika terdapat oleh orang terdesak maitatan akan bangkai, wa tu'ama ghaibin, dan makanan orang yang gaib, makanan punya orang lain tapi orang lainnya sudah tidak ada, misalnya pergi misalnya. Fal asahu, maka menurut pendapat asah annahu, bahwa sungguhnya orang yakulut maitata, makan ia orang akan bangkai, li'annaha, karena sungguhnya bangkai mubahatun bin nasi, ialah dibolehkan dengan nas, wa tu'amal ghairi, sementara makanan orang lain bil ijtihadi, dibolehkan dengan ijtihad. Ada dua nih, ada bangkai, yang kedua ada makanan. Tapi makanan ini milik orang lain dan orang lainnya nggak ada sekarang di sini. Misalnya masih orang lainnya tersesat misalnya, atau pergi tapi belum kembali. Nah, mana yang mau dimakan? Menurut pendapat asah, makan bangkai. Jangan makan makanan yang halal tapi itu punya orang lain. Kenapa? Karena makan bangkai ini dibolehkan dengan nas. Maksudnya apa? Nas, dalil ayat Quran yang membolehkan bahwa kalau orang terpaksa darurat boleh memakan bangkai. Nas jelas Quran, hadis. Tapi kalau memakan orang lain itu tidak ada nas langsung menjelaskan, tapi itu adalah hasil ijtihad dari ulama. Hasil ijtihad dari ulama mengatakan boleh kita dalam kondisi darurat makan makanan orang lain. Mana yang lebih kecil daruratnya? Tentunya pakai sesuatu yang ditetapkan oleh nas. Makanya kalau ada dua pilihan, maka makan bangkai. Al-qaidatut tasiyah asyara, kaidah yang ke-19, darul mafasidi aula min darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalihi, menolak mafsadat itu ialah didahulukan atas menarik kemaslahatan. Mana yang lebih didahulukan, mencari maslahat atau menghilangkan mafsadat? Cari dulu hilangkan mafsadat. Berarti mana lebih dulu, mengerjakan perintah atau meninggalkan larangan? Lebih dahulu meninggalkan larangan dulu, baru kerjakan perintah. Karena kalau dalam dalil kan mengatakan kalau ada perintah maka kerjakan mastata'tum, kerjakan semampunya. Tapi kalau dalam larangan tinggalkan secara totalitas. Sholat sunnah angsur, pertama dikit, kedua dikit, ketiga dikit. Tidak boleh berjudi, dikit-dikit. Ada doh total. Tidak boleh berjudi. Biasanya kan berjudi berapa? Biasa berjudi tiap hari. Nah sekarang bolehlah sekali 2 hari berjudi dulu, sangsur tinggalkan. Tidak ada cerita itu, harus tinggalkan secara total, tidak boleh berangsur. Gimana pada zaman dulu masalah khamar? Pada masalah khamar dulu langsung diharamkan? Tidak ya, ada. Itu kan kondisinya berbeda.
Jadi sebenarnya ketika kondisi di masyarakat persis dengan kondisi pada zaman Nabi dulu, bisa kita ikut hukum itu. Misalnya kalian datang ke sebuah daerah, sebuah negara, rata-rata semua mayoritasnya kafir, non muslim, dan minum khamar menjadi kebutuhan bagi mereka. Kalau minum khamar tuh ndak apa namanya, ndak bisa kerja segala macam. Lalu kalian ingin mendakwakan Islam. Ada orang yang mau masuk Islam misalnya kan, jangan dulu bilang haram ini haram ini haram, itu orang ndak masuk nanti dulu. Nah, beri keyakinan dulu, iman, tauhid segala macam, udah baru khamar itu apa namanya? Pertama kalau apa mengatakan khamar itu bagus, ada manfaatnya, tapi juga ada mudaratnya. Terus khamar itu silakan khamar, tapi jangan minum ketika mau sholat, ada berkurang nanti udah taat nanti baru bilang khamar itu haram. Nah, makanya perlu belajar apa? Tarikh tasyrik itu. Jadi kita tahu latar belakang lahirnya syariat. Kenapa? Jadi pada itu penting tuh ya. Jadi kalian bisa cerdas dalam memberi hukum. Jadi hukumnya ini, tapi dalam kondisi seperti ini nak mungkin saya kasih hukum ini. Kita tengok ada nggak hukum lain, pilihan yang lain. Biar apa namanya? Cerdas dalam menentukan atau memberikan hukum. Hatam belum, masih belajar atau udah belajar semester 1? Oh masih ya, masih belum selesai, kemungkinan selesai. Ini selesai kan, hatam kan, kan enggak dong. Ya belum. Harus tamat, harus hatam. Terserah caranya gimana, enggak peduli saya. Penting harus hatam. Minha al-mubalaghatu fil madmadati, bersangatan pada kumur-kumur, wal istinsyaki dan istinsyak. Masnunatun ialah disunnahkan, wa tukrahu lis-shaimi dan dimakruhkan bagi orang berpuasa. Hifdzon disomi, karena menjaga bagi puasa, min ayat ruko ilaihil mubtilu, dari bahwa terjadi kepadanya orang oleh sesuatu yang membatalkan, melalui atau terjadi. Pada asalnya madmadoh dan istinsyak secara balaghah itu hukumnya sunnah, tapi ketika berpuasa tidak sunnah lagi, berubah menjadi makruh. Artinya apa? Ketika berpuasa sebaiknya jangan mubalaghah dalam berkumur-kumur. Berarti kita meninggalkan. Kalau mubalaghah dalam kumur-kumur ada maslahatnya, ada ya, aslinya kan sunnah. Tapi kalau mubalaghah ada mafsadatnya. Apa mafsadatnya? Berpotensi puasa batal. Maka dipilihlah yang kedua ini, diunggulkan yang mafsadatnya. Makanya berkumur-kumur bagi orang berpuasa secara balaghah itu dihukumi makruh, karena mendahulukan mafsadat daripada maslahat. Minha takhlilu sya'ri, menyela-nyalahi rambut. Bermula menyela-nyalahi rambut sunnatun, ialah disunnahkan, fit taharati, pada bersesuci. Wa yukrahu lil muhrimi, dan dimakruhkan bagi orang yang ihram. Hifdzan min sukuti sya'rihi, karena menjaga dari gugur rambutnya muhrim. Kalau muhrim itu hati-hati, jangan itu lagi, malah dianjurkan jangan nyisir. Emak-emak biasanya kan nyisir misalnya, itu enggak boleh, itu dilarang. Dianjurkan jangan sampai nyisir. Kenapa? Takut nanti rambutnya putus. Apalagi yang punya rambut rontok, ditiup angin terbang rambutnya kan, rontok kan. Nah itu hati-hati itu. Iya, banyak orang enggak tahu itu ya. Jadi nyisir. Kejadian waktu saya dulu pernah itu, selesai baru menggunakan pakaian ihram itu,
langsung nyisir ibu-ibu tuh. Wet katanya. Ya kalau kutu yang gugur enggak apa-apa sih, ya bagus. Hilangkan kutu kan, takutnya enggak. Kutunya lincah pula kan, bisa ngindar-ngindar dari sisir. Rambutnya ya tertarik. Nah, itu masalahnya sekarang. Ngapa nyisir? Nyari kutu, Zat. Apa sisir kutu itu kita rapat itu? Kan bahaya kan, bisa rawan tertarik rambut. Kenapa kira rambutnya mutar-mutar? Nah, itu susah tuh nyangkut itu. Nah. Jadi aslinya menyelai-nyelai rambut itu sunnah, tapi makruh ketika ihram. Kenapa? Karena khawatir putus. Bukan dari rambut ini ya, jenggot juga ya. Kan kalau sunnah kan ketika wudhu menyelai jenggot, apa lagi? Kumis. Kalau ada kumisnya, segala macam itu. Minha sumiha fi tarki ba'dil wajibati, ditoleransi pada meninggalkan sebagian perkara wajib. Satu lagi kayaknya nih ya. Apa nih? Tiap bulan ada yang beda, sama semua ya. Lala sawab ini bacaannya biadana masyakotin, dengan masyakoh yang paling sedikit. Ditoleransi dalam meninggalkan sebagian perkara wajib dengan masyakoh yang paling sedikit. Kal qiyami fi sholati, seperti berdiri pada solat, wal fitri, dan berbuka, wa toharati, dan bersesuci. Walam yusamah, dan tidak ditoleransi tidak ditoleransi fil iqdami alal manhiyati, pada melakukan hal-hal yang dilarang, wa khususan lil kabairi, dan terkhusus bagi dosa besar. Dalam perkara wajib itu kita diperbolehkan meninggalkannya, tapi dengan cara seminimal mungkin. Artinya misalnya berdiri pada sholat, seandainya orang, apa hukum berdiri ketika sholat fardu? Wajib ya, harus, nggak boleh sholat dalam keadaan duduk. Tapi ketika seseorang tidak mampu berdiri untuk sholat, maka orang tersebut boleh duduk. Boleh tidak langsung baring? Tidak boleh, itu adnal masyaqqah namanya. Jadi hilangkan, boleh meninggalkan wajib, tapi dengan cara, tapi seqadriha. Ketika mampu duduk dalam sholat, jangan pula sampai baring. Ketika mampu baring, duduk. Tidak mampu baring, mampu, jangan baring miring, maka jangan terlentang, itu seterusnya. Berbuka misalnya, ini misalnya kita ambil masalah apa dulu ya, orang kerja, tukang misalnya. Ini ada tukang nih, dia mikir, nanti saya kerjanya berat, saya nggak akan mampu berpuasa sampai maghrib. Kalau gitu sejak awal saya nggak berpuasa lah. Boleh gitu? Nggak boleh. Gimana seharusnya tukang tuh? Puasa dulu. Kalau nanti di tengah jalan, di tengah kerja nggak sanggup, maka berbuka. Itu begitu. Jadi ketika mampu puasa setengah hari, kayak anak-anak aja ya. Oh iya ya, mana tahu kerja ini mampu setengah hari, ya setengah hari, jangan dihilangkan semuanya. Ada kalian kasih minum, ada kena kaliannya kalau kalian sediakan minum. Tengoklah, kalau saya mana pernah ngasih minum malam, ya cari sendiri orang tuh segala macam. Coba kan sediakan TS atau cappuccino cincau pak, angin katanya. TS lah, iyalah dibuatkan. Nggak boleh ya, karena taklif ya, karena mukallaf itu kena taklif. Kalau orang kerja kena taklif juga, kerja kena ya.
Jadi kalau di tengah apa itu kan udah nggak sanggup dia lagi dah mau nokok balu kan, tak ndak masuk paku ke dalam ada misalnya kan, ala kurang kunang mata tuh misalnya, itu darurat nama itu kan, silakan lah, terpaksa makan itu. Berbeda dengan manhiyat, sesuatu yang dilarang. Kayak tadi di Ustadz, saya ada orang misalnya kan, nauzubillah, dia profesinya berzina misalnya kan, ada profesi zina, ada ya para pelacur itu, tuna apa namanya, nggak tahu ya, ikan tuna. Kalau kata guru saya kan, nggak usah pakai kata-kata lembut lagi. Kalau untuk pelaku apa yang melakukan dosa itu apa, carilah bahasa yang tidak bagus, apa, bukan menghina ya, misalnya kayak koruptor, itu bangga orang tuh koruptor, wih koruptor dendang, nah coba bilang maling, pencilau, apa lagi itu, cak bilang itu kan lebih apa itu, ini orang memperindah bahasa sekarang, maling dianggap, bukan dianggap ya, disebut koruptor, lebih kalau ditanya lah, mana kayaknya orang lebih tidak mau disebut koruptor atau disebut maling. Jadi nak maling kan, kau maling, enggak kok, saya koruptor. Ya Allah, itulah ya. Misalnya kayak itu kayak apa, mohon maaf ya, misalnya ngomong kayak pelacur itu kan, tinggalkan, enggak boleh. Boleh lah Ustaz, enggak boleh, haram. Saya kayaknya kalau berhenti total langsung tuh nggak bisa Ustaz. Oke lah Ustaz, sekarang sahur sekali 3 hari lah Ustaz ya. Itu enggak boleh itu ya. Ayolah boleh lah. Enggak boleh. Kalau yang namanya larangan tuh harus secara total. Kenapa? Karena kalau meninggalkan larangan itu nggak butuh modal. Misalnya kalian ngerokok, enggak boleh rokok. Butuh modal enggak meninggalkan rokok? Enggak kan? Tapi kalau melakukan kebaikan butuh modal enggak? Butuh. Harus bersedekah misalnya, butuh modal enggak? Butuh. Harus sholat misalnya, butuh modal enggak? Kenapa? Karena kalau perintah itu biasanya aktif, kalau larangan itu disuruh untuk pasif. Jangan ini, jangan, kan berarti kita tinggalkan kan? Enggak ada usaha berat misalnya itu. Zina enggak boleh, itu haram. Tolonglah Zat, sekali 3 hari lah Zat, kayaknya saya nggak bisa Zat. Enggak boleh sekali 5 hari Zat, enggak boleh. Hasil bagi 2 Zat, iyalah, enggak apa-apa lah. Jangan pula kayak gitu ya, tentang hukum banyak kan memang boleh Zat. Di mahal diterangkan Zat, ada pertama, kedua, ketiga, keempat sih. Apa hukumnya nih Zat? Haram. Oh janganlah Saat kayak gitu, nanti Ustaz nggak diundang lagi. Makruh aja lah, makruh. Khilaf sebenarnya di sana tadi, ada makruh. Iyalah Saat. Jangan. Tapi jangan pula ekstrim. Ini apa Saat? Haram. Ini haram. Ini haram. Kok ada ya Ustaz kok ya? Nggak ada yang bully di dunia kok nampaknya kok ya. Gojek apa Saat? Haram. GoFood haram. Kenapa? Karena apa? Ghaib, nggak ada, nggak nampak kan, jual beli ghaib kan? Gimana tuh? Siapa kalian transaksi dengan siapa tuh? Dengan orang apa dengan mesin itu? Belum pula nanti salah kirim kena prank nanti kan? Yang dibeli ini, yang diantar ini. Bahkan saya nggak beli diantar pula. COD katanya. Saya itu, ya Allah. Ini COD, ya. Nggak nanggung pula 500.000. Oke lah kalau 20.000 nah apa-apa lah, mungkin butuh uang pula penjualnya kan nggak laku. Ini 500.000 baju couple, kapan pula sejarahnya saya beli baju couple? Kalau kita mending lah apa nih kitab, masih pula tertarik saya kan, kitab apa katanya. Ini baju couple katanya, bayar 400.000, kok ditolak katanya. Saya nggak mesan, tapi nomor ini, nomor saya ini banyak yang tahu, dibilang kan nomor saya ini. Tidak dipesan tapi dikirim, ada gitu ya. Hati-hati ya nomor kalian itu. Saya wajar sih nomor HP saya ini kan nomor sejak saya aliyah.
Lebih tua daripada kalian mungkin ya. Tahun 2000 di bawah 2010, 2007 dia udah lahir. Oh udah ya, tapi masih pipis di celana kan. Masih nomor pokoknya Alia apa Sanawiyah malah kartu nih. Kemana-mana saya bawa tuh. Ini mondok saya bawa kartu. Meskipun saya tidak pakai HP tapi saya bawa, saya simpan kartu HP ini. Setia, itu setia tuh namanya. Ini enggak ada pula setia saya dengan nomornya. Iya nomornya pas saya telepon biasa enggak mau. Mohon periksa kembali nomor tujuan Anda. Pola enggak kolanya. Di telepon biasa aku enggak masuk HP-nya. Kadang saya telepon, emaknya yang angkat. Ini nomor emaknya atau nomor dia? Coba ada data kalian ya. Nomor WA-nya itu nomor emaknya, bukan di HP dia. Ada juga itu. Mau suruh ke rumah kan, telepon. Assalamualaikum. Kok perempuan nih? Allahu Akbar. Nah itu kalau larangannya aja. Kalau larangan harus tinggalkan secara totalitas. Tidak boleh durhaka sama orang tua, tidak boleh nyuruh orang tua, memukul segala macam. Iya Zat, tapi kan terbiasa, boleh nggak Zat ya? Sesekali Zat ya, tidak boleh ya. Sesekali saya mau ngina orang tua saya Zat, gatal lidah saya kalau saya gitu Zat. Durhaka namanya. Qala Allah Ta'ala wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.